Osilasi adalah gerak berulang suatu benda atau sistem di sekitar posisi keseimbangan yang terjadi karena adanya gaya pemulih yang selalu berusaha menarik benda kembali ke titik seimbang. Setiap kali benda menyimpang dari posisi tersebut, itu teredam adalah keadaan di mana suatu gerakan mengalami penurunan amplitudo secara bertahap akibat adanya gaya restinasi. Seperti kedua konsep tersebut, osilasi teredam adalah gerak bolak-balik suatu sistem yang amplitudonya menurun secara terus-menerus akibat adanya gaya redaman yang bekerja berlawanan arah dengan. Nah, adapun tujuan praktikum pada kali ini yang pertama yaitu memahami fenomena osilasi teredam, yang kedua yaitu menentukan koefisien redaman berdasarkan jenis fluida, dan yang ketiga yaitu menyimpulkan jenis redaman berdasarkan hasil percobaan. Nah, pada praktikum kali ini adapun alat bahan yang digunakan yaitu ada 10. Yang pertama yaitu beban. Nah, di mana beban sendiri berfungsi sebagai massa yang digunakan pada pegas untuk menghasilkan getaran atau osilasi. Yang kedua yaitu pegas berfungsi sebagai sumber gaya pemulih yang menyebabkan benda berosilasi. Yang ketiga yaitu statif. Nah, berfungsi untuk menopang dan menahan pegas agar tetap pada posisinya. Yang keempat yaitu gelas ukur. Nah, digunakan untuk mengatur atau mengukur volume air atau minyak yang akan dipakai sebagai fluida teredam. Yang kelima yaitu penggaris, yaitu berfungsi untuk mengukur panjang pegas saat merenggangkan dan menentukan simpangan atau amplitudo dari posisi setimbang. Yang keenam yaitu narasi Auhaus, berfungsi untuk menimbang massa beban secara akurat. Dan yang 7 yaitu perekam video, berfungsi untuk merekam gerakan osilasi sehingga dapat dianalisis lebih teliti. Yang ke-8 yaitu ada air. Nah, sebagai fluida peredam untuk mengamati pengaruh viskositas terhadap laju redaman osilasi. Dan yang ke-9 yaitu ada minyak. Nah, berfungsi sebagai fluida peredam untuk mengamati pengaruh viskositas terhadap laju redaman osilasi. Dan yang terakhir yaitu Stopwatch Tracker yang berfungsi sebagai aplikasi untuk menganalisis video gerakan osilasi. Nah, berdasarkan hasil percobaan osilasi teredam pada pegas dengan jenis-jenis redaman dapat dijelaskan dengan melihat laju penurunan amplitudo dan nilai koefisien redaman pada masing-masing medium. Nah, di mana pada percobaan menggunakan fluida udara, air, dan minyak. Pada udara, gaya gesek yang bekerja relatif kecil sehingga amplitudo menurun secara perlahan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem berada pada kondisi redaman lemah atau underdam, ditandai dengan osilasi yang masih berlangsung beberapa kali sebelum meredam. Sedangkan pada air, viskositasnya lebih tinggi dibandingkan udara, sehingga gaya hambat lebih besar dan amplitudo turun lebih cepat. Nah, sistem dalam fluida air pada umumnya mendekati redaman kritis atau critical dam, atau berada pada redaman transisi. Karena osilasi masih terjadi tetapi jumlah getaran semakin sedikit dan mereda lebih cepat dibandingkan udara. Sementara pada minyak viskositasnya jauh lebih tinggi sehingga gaya hambatan sangat besar. Akibatnya osilasi langsung berkurang drastis dan bahkan banyak ayunan berhenti dalam waktu singkat tanpa terjadi ayunan secara berulang. Kondisi ini menunjukkan redaman kuat atau overdam. Nah, di mana gerakan tidak lagi berosilasi tetapi kembali ke posisi setimbang secara lambat namun pasti. Maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil percobaan osilasi teredam pada pegas bahwa getaran mengalami penurunan amplitudo seiring waktu akibat adanya gaya redaman yang mengurangi energi sistem. Melalui pengamatan perubahan amplitudo dari setiap ayunan, koefisien redaman dapat dihitung untuk masing-masing jenis fluida yang digunakan sehingga terlihat perbedaan besarnya hambatan terhadap gerak osilasi. Berdasarkan hasil pengolahan data, jenis redaman ringan atau underdam yang masih menunjukkan osilasi, dan redaman kritis atau critical dam yang menghasilkan getaran paling cepat tanpa osilasi, dan untuk redaman berat atau overdam yang membuat sistem kembali ke titik setimbang dengan sangat lambat.